Mengetahui seseorang terkena santet apa tidak, caranya cukup mudah, yaitu dengan menyiapkan 1 gelas kopi pahit yang dibuat dengan pekat tanpa gula, kemudian diletakkan di bawah kasur atau tempat tidur. Ditunggu 1 malam penuh, kemudian paginya dilihat. Apabila air kopi yang ada di dalam gelas tersebut berkurang hampir 1/4, fix dia terserang santet. Tapi apabila berkurang sedikit saja, bisa jadi itu hanya memuai, kecuali dia berkurangnya seperti ada yang meminum. Karena orang yang terserang santet, di dalam tubuhnya ada makhluk yang suka dikasih makan. Ketika kita memberi kopi pahit, seakan-akan kita memberi sesajen kepadanya. Makanya dia akan segera merespon. Tapi bila tidak terbukti, segeralah berobat medis. Jangan dipaksakan ke dukun. Ciri-ciri orang yang terkena pelet. 1. Selalu memikirkan doi. Tiap menit, tiap detik, yang dipikirannya itu hanya si doi saja. Tidak pernah sedetik pun lupa sama doi. Yang kedua, selalu pengen ketemu. Bahkan terlalu lebay kalau dia pengen ketemu. Nangis-nangis. Sampai bisa sakit dia kalau nggak ketemu sama doi. Yang ketiga, hobi bejinah. Tapi bejinahnya hanya sama doi. Dia tidak bejinah kesana kemari. Hanya ingin bejinah sama doi, orang yang ngasih pelet buat dia. Dia tidak akan puas berjinah dengan orang lain kecuali sama doi. Yang keempat, tidak bisa dinasehati apalagi diceramahi. Temannya bilang, kok kamu mau sih sama dia? Dia tuh mukanya macam kodok Juma, kok kamu masih mau? Dia tuh suka nyakitin kamu, mukulin kamu, kok masih mau? Dia tuh suka morotin kamu, kok kamu masih mau? Dah, kalau kalian punya teman kayak gini, ajak langsung ruqyah. Fix, kena pelet itu orang. Salam tabiakan Pak Haris Samandiai. Kali ini aku mau ngebahas pesugihan tanpa tumbal. Biasanya pesugihan selalu memakan korban, atau ada yang ditumbalkan seperti istri maupun anaknya, yang pasti orang yang sangat dicintai atau disayangi. Tapi pesugihan satu ini tidak memakan tumbal sama sekali. Pesugihan ini dinamakan pesugihan sate burung gagak. Seperti namanya, pesugihan ini hanyalah kita jualan sate, tapi satenya terbuat dari burung gagak. Kita jualan kepada orang gaib. Harga dari sate itu kita sendiri yang menentukan. Tergantung uang yang kita bawa. Sebagai contoh, misal 1 tusuk sate kita jual harganya 10 juta. Asalkan kita bawa uang 10 juta, ketika ada makhluk gaib yang mau membeli, kita beri contoh, ini alat pembayarannya. Maka mereka akan membayarkan seperti apa yang kita minta. Bisa pakai dolar juga bisa. Tertarik? Silahkan lanjut part 2 untuk bagaimana cara pelaksanaannya. Tata cara melakukan pesugihan sate gagak. Yang pertama, burung yang digunakan adalah burung gagak, bukan burung puyuh. Dan burung gagak yang digunakan harus menangkap sendiri, tidak boleh beli. Dan di saat menangkap burung gagak, burungnya ini tidak boleh jatuh ke tanah atau menyentuh tanah. Yang kedua, dilakukan pada malam hari, dan ada malam tertentu saja, tidak setiap malam bisa dilakukan. Yang ketiga, dilakukan di hutan yang jauh dari pemukiman warga, bukan di pekuburan. Kalau kuburan yang datang paling kunti atau pocong, itu gak ada duitnya. Biasanya harus dilakukan dengan juru kunci atau sang ahli spiritual. Nanti beliau yang membacakan mantra untuk memanggil para makhluk gaib. Kemudian beliau tinggalkan, dan kalian tinggal sendiri di sana dengan melepas pakaian kalian. Kalian telanjang bulat sambil membakar sate dan berjualan. Baru nanti akan ada makhluk gaib yang datang. Iya, kalau makhluk gaib yang datang. Kalau hewan buas yang datang gimana? Ya mati. Kuyang, sosok makhluk gaib yang berbentuk kepala manusia yang terbang melayang beserta dengan organ dalamnya. Kuyang ini sering disebut hantu, padahal dia bukan hantu, tetapi manusia yang bersekutu dengan jin. Siapapun bisa menjadi kuyang. Saya bisa menjadi kuyang, Anda pun bisa menjadi kuyang. Apabila saya atau Anda melakukan kontrak dengan jin tertentu. Kontraknya bisa untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan kecantikan, kekuasaan, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Yang mana jin tersebut akan memiliki hak kuasa atas diri kita pada malam-malam tertentu, yang mana dia mengambil kendali hingga melepas kepala kita beserta organ dalamnya. Lalu terbang mencari mangsa, yaitu berupa ari-ari bayi atau tembuni. Kuyang itu bisa terjadi dengan tidak sengaja. Nah, begini ceritanya. Jadi di tahun 2010-an lalu, tetanggaku sendiri menjadi kuyang dengan tidak sengaja. Beliau ini awalnya mau berobat. Beliau kan sakit, tapi beliau memilih untuk berobat ke paranormal. Betul, sakitnya sembuh.
Tapi ternyata beliau malah jadi kuyang. Beliau dimanfaatkan, beliau dikasih minyak kuyang. Minyak tersebut katanya untuk mengobati yang harus dioles di leher. Akhirnya beliau sadar bahwa beliau jadi kuyang. Ya mungkin pikir beliau ini adalah resiko untuk berobat. Tapi yang namanya jadi kuyang nggak betah. Akhirnya beliau berobat lagi ke tempat lain sampai benar-benar berhenti jadi kuyang. Jadi saranku, hati-hati dalam berobat, hati-hati dalam memilih orang, hati-hati apabila ada orang yang memberi minyak ataupun barang gaib secara cuma-cuma tanpa kalian kenali. Bisa jadi kalian dimanfaatkan. Gantung waris merupakan salah satu bentuk guna-guna yang bertujuan untuk mematikan jodoh seseorang sehingga orang tersebut susah mencari pasangan. Bisa disebut sebagai jomblo abadi atau jomblo sampai mati. Hal ini dikarenakan orang tersebut telah dinikahkan dengan batu nisan. Ini biasanya dilakukan oleh mantan yang tersakiti atau orang yang pernah tersakiti, sehingga menyewa jasa dukun, dan dukun tersebut melakukan pernikahan batu nisan dengan orang yang dituju, dengan tujuan bahwa jodohnya adalah batu nisan. Artinya dia jomblo sampai mati. Benar, jodoh di tangan Tuhan, tapi ingat, Tuhan juga memberi kekuasaan kepada jin untuk mengganggu manusia. Bagi yang jomblo, bisa dicek apakah Anda pernah menyakiti seseorang terlalu dalam. Jin itu mempunyai rasa emosi dan nafsu. Apabila ada yang mimpi seperti ini pertanda ada jin yang nafsu. Makanya ada istilah dinikahi oleh jin. Nah, ciri-ciri orang yang ingin dinikahi oleh jin tuh kayak gini nih. Mimpi melakukan hubungan intim dengan anggota keluarga, misalnya, ayah, ibu, ataupun adik, kakak. Ya memang mimpinya jelek, tapi artinya malah bagus. Artinya mau dapat rezeki. Ya diaminkan saja, semoga dapat rezeki, ya kan? Mimpi meninggal itu pertanda panjang umur ya, semoga saja. Jadi siapapun yang dimimpikan meninggal, misalnya keluarganya, pamannya, siapapun itu, orang itu yang akan panjang umur. Ya, aminkan saja yang bagus-bagus itu ya. Mimpi punya anak memiliki arti akan mendapatkan rezeki. Bisa berupa uang, bisa berupa kesembuhan dari penyakit, atau mendapat pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena rezeki itu banyak macamnya ya. Tapi itu apabila yang bermimpi adalah orang yang telah menikah. Apabila orang yang belum menikah mimpi mendapat anak, itu artinya akan mendapat masalah, yang mana masalahnya ini diakibatkan oleh dirinya sendiri. Mimpi menikah ini artinya kurang baik, mohon maaf, dan banyak-banyak berdoa ya, semoga tidak sakit. Karena mimpi menikah pertanda akan sakit atau ada penyakit yang menyerang. Salam tabe akan Pak Hari Samandiai. Udah tahu belum cerita tentang Damang Bahandang Balau? Jadi beliau ini adalah salah satu tokoh Dayak di Kalimantan Tengah yang masuk ke alam gaib dan membunuh banyak siluman buaya, bahkan menentang sang raja siluman buaya demi menyelamatkan adiknya yang diculik oleh si raja siluman tersebut. Kata si buaya sih, adiknya yang melanggar perjanjian sehingga dia menculik adiknya tersebut dan ingin dinikahinya. Nah, Damang Bahandang Balau ini diyakini nyata pernah hidup karena ada bukti tanda-tanda dari beliau, yaitu di pemakaman beliau atau sandung, khusus orang Dayak itu namanya sandung, di mana ada perumahan kecil, pondok kecil gitu, ditempatkan tulang belulang beliau, dan di sana ditemukan rambut berwarna merah. Bahandang Balau itu bahasa Dayak yang artinya rambut merah. Lautan Jawa memiliki penguasa yang dikenal dengan sebutan Ibu Ratu Kidul, sedangkan di Kalimantan lautannya dikuasai oleh sosok yang bernama Putri Junjung Bui. Beliau ini dinamakan Junjung Bui karena beliau terlahir dari bui-bui sungai, hasil dari bertapanya seorang raja yang sangat menginginkan anak. Beliau ini memang diyakini benar adanya karena peninggalan beliau ada berupa kerajaan atau candi di Amuntai, Kalimantan Selatan. Bahkan keturunan beliau telah menjadi raja-raja yang tersebar di berbagai penjuru Kalimantan. Namun tidak pernah diceritakan beliau ini meninggalnya kenapa dan pemakamannya di mana. Jadi beliau diyakini kembali menjadi bui di lautan dan bersemayam sebagai penguasa di laut Kalimantan. Perbedaan iblis, setan, jin, dan hantu.
Iblis hanya ada satu, yaitu makhluk yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena kesombongannya. Sedangkan setan itu hanyalah julukan. Julukan ini muncul ketika iblis menggoda Nabi Adam. Jadi apapun yang bersifat menggoda itu bisa disebut sebagai setan. Misalnya kita mau beribadah, tidak jadi ibadah karena tergoda mau menonton TV. TV bisa disebut sebagai setan. Sedangkan jin ini memang diciptakan tersendiri. Tapi jin ada yang nurut dan ada yang bandel. Yang bandel inilah yang bersekutu dengan iblis. Lalu hantu bagaimana? Hantu adalah bagian daripada jin. Nanti aku akan menjelaskan secara lebih lengkap tentang hantu atau arwah penasaran di next video selanjutnya. Silahkan di-share, semoga bermanfaat.